Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mengunjungi sebuah rumah yang terletak di tengah hutan, yang mana penghuninya merupakan seorang janda tanpa anak. Menurut informasi yang sudah kami gali kepada masyarakat, bahwa janda yang tinggal di tengah hutan sendirian itu sangatlah cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong, dan masih berusia atau berumur 35 tahun. Menurut informasi pula, sang janda tersebut sudah ditinggal mati oleh sang suami selama 10 tahun. Jadi selama itu pula si janda tersebut tak pernah dientup. Bagi kalian para penonton video ini yang masih bujang lapuk, perjaka tua, jombloan maupun duda tersakiti, apabila ingin berkenalan sama janda yang tinggal di tengah hutan tersebut, silakan datang ke lokasinya ya. Untuk menuju ke rumah atau kediaman si janda yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong tersebut, kalian harus menggunakan kendaraan roda 2 ya. Dan jalannya memang jalan sempit, jadi kendaraan roda 4 tidak bisa masuk atau menuju ke rumah si janda. Mengenai lokasi rumah si janda tersebut, memang tak ada di dalam peta maupun di dalam Google Map. Jadi kalian bisa minta antar sama warga setempat atau para bapake petani yang ada di sekitaran tempat ini. Menurut informasi yang kami peroleh, sudah ratusan laki-laki yang ingin meminang atau melamar si janda tersebut, mulai dari perjaka-perjaka kampung maupun duda, bahkan suami orang juga pengen mempersunting si janda tersebut, namun sama beliau ditolak. Si janda tersebut masih terpukul hatinya karena sudah ditinggal mati sang suami, jadi masih belum bisa membuka hati kepada laki-laki lain. Sehingga bagi kalian-kalian yang mampu mengobati luka hati si janda tersebut, maka kami akan acungi jempol. Bagi kalian yang berniatan betul-betul meminang atau melamar si gadis tersebut, maka kalian harus melewati jalan seperti ini, yang mana di kala hujan sangatlah licin sekali. Nah, untuk menuju ke area atau ke rumah wanita yang menjanda selama 10 tahun yang lokasinya berada di atas gunung sana itu, beliau itu hidup sendiri di tengah hutan, dan janda ini bisa dibilang cantik sekali ya. Sudah lama 10 tahun menurut informasi yang kami peroleh, suaminya meninggal. Nah, selanjutnya kita langsung menuju ke lokasi rumah wanita janda itu yang ada di tengah hutan itu, yang tinggal sendirian.
Nah, setelah kita beristirahat sebentar karena tidak terbiasa melalui medan yang sulit ini dengan naik turun perbukitan dan jalan terjal ya maksudnya serta licin, akhirnya kami melanjutkan perjalanan dan kita ini sudah memasuki kawasan hutan. Si janda yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong ini lebih memilih tinggal hidup sendiri di tengah hutan guna menghibur diri dari keramaian penduduk kampung pedesaan yang cukup jauh. Si janda ini ingin menenangkan diri bersama suara-suara alam yang ada di sekitaran sini. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, si janda tersebut menanam tanaman yang ada di area hutan ini. Bahkan terkadang si janda tersebut tidak pernah makan nasi, dan untuk gantinya maka si janda tersebut makan umbi-umbian yang sudah ia tanam. Meski dalam hidup sederhana, si janda tersebut merupakan salah satu tuan tanah yang ada di sekitaran tempat ini. Jadi lahan-lahan peninggalan sang suami berupa tanaman-tanaman kopi serta cengkeh juga sangat luas. Jika kita lihat secara finansial, si janda tersebut sangatlah mampu sekali karena memiliki ribuan hektar lahan di tempat ini. Namun kekurangannya ialah si janda tersebut tak pernah merasakan belayan laki-laki selama 10 tahun, apalagi tak pernah menikmati rasanya dientup lagi. Tentu secara naluri manusia, si janda tersebut pasti juga pengen merasakan dientup lebih lama, karena si janda tersebut memang betul-betul lama ditinggal sang suami. Maka dari itu mungkin kami datang ke rumah beliau bisa pula merasakan ngentup si janda tersebut, karena kami ingin membantu kebutuhan sesuatu tersebut. Menurut informasi yang kami dapat dari warga yang dekat dengan si janda tersebut, untuk memenuhi kebutuhan biologis si janda tersebut biasanya menggunakan terong maupun mentimun yang ia tanam. Bahkan buah pisang pun bisa ia jadikan untuk memenuhi kebutuhan bagian bawah tersebut. Mengenai perihal yang sangat dirahasiakan tersebut, alangkah baiknya kita tanyakan sama beliau yang lokasinya tepat di depan sana. Dan untuk itu mari kita langsung ke rumahnya. Nah, kali ini kita sudah berada di kawasan rumah janda yang berada di tengah hutan, dan tepat di hadapan kita itu ada janda yang sedang menyapu halaman rumah mereka. Mari kita tanya-tanya perihal mengenai
wanita tersebut yang sudah menjanda. Mungkin para penonton video ini yang perjaka tua, bujangan ataupun duda tersakiti mungkin pengen berkenalan langsung, silakan saja. Lokasinya berada di mana ini, di tengah hutan ya. Loh, ini tengah hutan yang jauh dari pemukiman penduduk kampung. Nah, keseharian dari wanita janda ini biasanya memetik hasil pertanian, perkebunan kopi, peninggalan dari sang suami dulu ya. Terus punya pohon durian. Selanjutnya kita akan melihat keadaan rumah wanita janda ini. Nah, masih terlihat sederhana rumahnya, meski terbuat dari papan kayu, namun cukup cukup aman dari hujan, teriknya hujan, guyuran hujan, serta teriknya sinar matahari. Dan memang beliau kenapa bisa tinggal sendiri di sini, nggak takut sama siapa? Nanti kita coba tanya langsung ke Mbak wanita janda ini. Nah, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ini Mbaknya ini beneran tinggal di sini? Iya, tinggal di sini. Metik kopi, buru kopi. Enggak, katanya punya kebun sendiri kopi. Iya, tapi di sini kan terpencil ya. Jadi ya wis kadang ada tetangga jauh dari bawah ke atas bantu-bantu panen. Ya. Ini ngomong-ngomong suaminya kemana Mbak? Udah lama meninggal. Berapa tahun Mbak? 10 tahun. 10 tahun loh. Berarti selama 10 tahun itu Mbaknya ini enggak pernah dientup ya sama sang bojo ya? Garing Mas, kok kene dintup mbek apa, masa mbek timun ta terong ngono ya, nek kudu arep. Loh, masa pakai terong sama timun? Heeh, kadang nek wis mari ya diumban nanti kol. Masa apakah enggak kepingin punya pendamping hidup lagi Mbak? Wedi lara ati. Loh, kok takut lara hati? Katanya sang suami sudah meninggal. Ya. Kok takut lara hati? Apakah setelah sang suami meninggal adakah laki-laki yang datang ke sampean? Iya. Makanya saiki kan lanang iku padha matre ya. Heeh, masih aku iki nang alas tapi lah nek duwe kebon ombo kan otomatis kan yo sih. Arep donyane garep wonge, nek iso ngono rondone dipateni, kok dipek donyane kan akeh ngono. Sendirian berarti nggak takut Mbak? Ya kadang-kadang ya turun kalau pengen punya temen. Kalau nggak pengen ngobrol sama orang-orang turun. Iya. Tapi enggak, maksudnya kalau malam itu loh, apa nggak takut Mbak? Ya lumayan meriang tapi wis biasa lah nang kene. Kan emang sih nek peninggalan almarhum terus ditinggal. Ini kan posisinya kan berada di pegunungan ya kan ya Mbak ya, di tengah hutan. Pasti suhu di sini atau udara di sini pasti kan berbeda, dan pasti saya yakin hampir semua para penonton video ini yang rumahnya di pegunungan, pasti suhu udara di wilayah pegunungan ini sangatlah dingin. Nah, apakah Mbaknya ini nggak kedinginan kalau malam? Pakai jaket, pakai kaos kaki kalau tidur. Terus nggak pingin dipeluk sama mungkin pasangan gitu? Gak kudu arep pas jaketan kemulan ae. Engko nek ana wong iseng paling ya wani piro. Berarti cuma itu aja ya, kalau pengen pakai timun atau terong aja. Heeh, kok mari disambel enak wis. Ada lor ada berarti punya ono wong lanang paling ya wong buru iki lho. Ngarit.
cari-cari itu biasa yang lanang-lanang iseng biasa sing muda-muda itu ya wong niku. Oh, berarti sudah sejak kecil ya tinggal di sini ya? Iya. Orang tua kemana, Mbak? Meninggal. Oh, meninggal. Heeh. Innalillahi. Terus anaknya? Keguguran. Oh, nggak punya anak. Nggak punya anak. Terus apakah Mbaknya mungkin di video ini ya ada penonton yang pengen berkenalan sama Mbaknya, pengen mengajak rumah tangga, itu gimana Mbak? Kriteria apa saja laki-laki yang mungkin di benak atau di hati pikiran Mbaknya untuk bisa menerima laki-laki di dalam hati Mbaknya itu gimana? Wis pokoke setia. Saiki kan jarang ono ya wong lanang setia. Pokoke gelem nang sawah hitungane ngewangi aku. Aku kan rencananya kajange tuku sawah mana? Kak, tuku pedet-pedet. Nah, wong aku takon ngarit. Nah, cek ono sing ngewangi ngarit. Mungkin kan gak usah ngarit ya di culno tok diwasno tok. Nah. Ya nek bengi ya ono sing ngungkeri, nek awan ya nang sawah ngono terus. Nah, Mas gak usah nyambut gawe anane lah hitungane. Berarti hidup penting cukup dibuat makan aja ya, sambil menunggu hari tua gitu ya. Terus pokoknya aja selingkuh. Setia. Terus ini kan lokasinya kan memang terpencil kan ya Mbak ya, terpencil jauh dari pemukiman atau perkampungan ya. Ini kalau dihitung jaraknya antara rumah Mbaknya sama perkampungan warga itu berapa kilo Mbak? Ya jauh Mas, lumayan iku nggone isor iku ana 1 2 3 maneh. Ada-ada pokoke ya dalane ya ekstrim, adine ya kadang jalan kaki lah ke bawah soalnya ya dalane ya mok 2 kilan Terus nek udan ya luwunyu. Oh, berarti kalau saat musim penghujan mau ke sini itu sangat sulit ya medannya itu ya. Terus nang rumah sakit ya adoh. Pak ke pasar? Ya jauh juga, ya turun ke bawah sana. Terus kalau belanja ke pasar itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? 1 minggu sekali. 1 minggu. Ono beras yo. Terus pokoknya nandur kok kene iki wis pokoke ono apa iku tales, telo, pohong itu makanan pokok iku. Masalah untuk sayur mayur atau sebagai pengganti nasi makan seperti itu ya. Berarti hidup menyatu dengan alam. Nah, ngomong-ngomong untuk kebutuhan hajat atau itu di mana Mbak? Kalau boleh tahu Mbak. Mohon maaf loh Mbak. Nang kali. Nang aduse nang kali, cuma nek nang ikune nang kono gawe kakus dhewe, ha. Oh, jumbleng ini ya Mbak ya. Nek aduse nang kali misor kono. Kita coba lihat ya. Ini masyarakat biasanya nyebutnya jumbleng. Nah. Dan ini kita coba Mbak, boleh ngintip ya Mbak ya? Nggih. Sebelah kene dapur. Oh, dapur ya. Ini untuk dapur. tandon air ya Mbak ya. Untuk kebutuhan sehari-hari ya. Sama nentep itu dapur itu. Oh iya. Oh, masih menggunakan kayu bakar ya Mbak ya? Ya iyalah wis alas ngono. Oh, berarti nggak pernah dapat ini Mbak ya? Pakai LPG nggak pernah ya? Enggak. Dan untuk mandi ya di sini jadi aman, masih nggak tertutup sama kelambu atau pintu, itu aman ya Mbak ya kalau mandi di sini ya Mbak ya? Iya, kadang-kadang situ bikin seger ya pakai jarik kali ke bawah, enak mandi rame-rame sama di tetangga sungai. ya. Nyuci baju di sungai ya? Ini kok mendung ya Mbak ya? Apakah jemurannya sudah Mbak ya? Sudah diambil? Sudah. Tinggal celana dalam tok itu. Oh, tinggal celana dalam. Wah. Kalau ada celana dalam jadi pengen tahu isi dalamannya ya. Nah, ini ada sabun cuci baju yang dipakai Mbaknya, dan pintunya hanya ditutup seperti itu. Nah, ini peralatan bekas mantan sang suami yang masih dipakai Mbaknya ini saat berkebun atau mengambil hasil pertanian perkebunan di tempat ini. Mbak, itu ya mohon maaf
saya tadi nggak sengaja memang datang ke sini, dan tadi juga dapat info dari warga waktu pas kami jalan-jalan. Jadi mohon maaf kami datang ke sini tidak membawa apa-apa, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Semoga mungkin bagi para penonton video ini yang merasa kasihan atau merasa iba ingin membantu Mbak ini secara finansial, monggo saja langsung datang ke lokasi rumah Mbaknya ya. Jadi, dan bagi kalian yang para penonton video ini yang mungkin dalam ekonominya pas-pasan, pengen membantu tapi nggak punya uang, cukup kalian share video ini sebanyak-banyaknya ya. Karena nanti hasil dari video ini insya Allah akan kami berikan ke Mbak Janda ini yang sudah 10 tahun ditinggal suami meninggal, dan selama itu pula nggak pernah dientup. Nah, kalau begitu monggo dilanjut aktivitasnya, Mbak. Saya mau pamit kembali lagi. Ngapunten nggih, Mbak nggih. Terima kasih. Sama-sama.